Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Nganu napa deh? Rolaan anak tangga. Witeringin tonda Anda. Yang ini iki dolane cah nom ki. Apa kuwi? Semu. Oh, kudune niki lewate. Oh, berarti kurang mriko jane Bude. Wis ora apa-apa lah. Wah. Makom-makom sepuh. Wah, bener nek ini nganu bekas bangunan candi deh. Buatane gedene kok ngono ya? Kami iki makam kuno tapi dibangun. Wah, nek iki erane sithik-sithik. Wah. Nek iki Mataram. Nek iki Mangkuratan nek iki Dik, gedhi yo Dik makame Dik. Iki dhisik makame ngene iki terus nanti diubah. Wah, ini loh yang disebut makam Mataram Islam. Tapi apa ya? Trai tembayat ini. Soalnya untuk penutup jirat atasnya itu tidak putus. Kalau yang putus itu berarti erane trai terah pajang. Ini. Nah, ini gede deh, gede. Wah, tugel. Wah. Kagum. Bener. Nah, ini bekas-bekas bangunan Hindu candi ini. Cuma tugelane iki ning endi? Iya, aku wingi tak buku ngene tak ketemu. Nah, ini bukan koral, kalau ini namanya batu putih. Benekke, Mbah. Sik tak muter sih ya, Mbah. Engko tak kirim dungo. Tenang, muter-muteran kene. Walah, gitu deh, ajur kabeh. Botol-botolnya ajur kabeh. Kena paculan. Ini. Iki aku ngerti. Iki berarti nek duduk, wah iki berarti mungkin ada strukturnya di bawah ini deh. Nah, ini kan bekas galian ini. Soalnya ini dulu ada mungkin baru meninggal ya. Terus ini ada bekas bata kuno loh. Loh, tebelnya segini. 9 sentinan ini. Kita ngapet mulu songo ya. 9 sentinan ini. Deh, kayak sini deh. Sumbernya sini lah, iki wis strukturnya wakai kok ngene deh. Ada yang masih bentuk struktur. Ini loh. Demite nyedak ketor rambune beda. Ben. Dibugar hari Jumat Kliwon tanggal 3 Mei 1985 oleh Kiai Cipto. Opo keluarga. Nek Kiai kudune KY, tapi ini K, berarti keluarga. Nek kita lihat nisannya, nisan baru. Cuma tipe nisan ini Pakubuanan, Pahatan Pantura, sama dengan seera dengan Mbah Soleh Darat yang di Mergoto. Ini juga sama.
Nek kaki arcane sebelah mana, Dek? Lah iki malah isih ana nganu nih, Dek. Walah rusak kabeh. Nih lho. Rusak semuanya. Tapi piye meneh? Ini aku keadaan ini. Ya kita berarti kita itu menandai bahwa struktur bangunan kuno itu di Sendang Gua kita bisa melihat lagi. Kita bisa melihat lagi dengan adanya tayangan ini. Saya memberi tanda dan kesaksian bahwa di kota Semarang itu ternyata ramai juga situs-situs peradaban Hindu. Ini loh batu bata nih. Nah ini tebal yo. Ini tebalnya 9 ini 9 cm 9 cm. Ono saya wis ditempeli apa semen. Nah ini nih kayak nggak ada yang utuh, tapi yang ini jelas ini bangunan dulu, komponen atau material bangunan sebuah pemujaan kuno atau candi kalau istilah zaman sekarang yang kita ketahui. Candi loh ini loh, bekas bangunan candi loh sini. Tapi kayaknya paling banyak itu berpusat di sini, di bawah pohon ini. Pohon apa ini, Deh? Ketoknya usianya ora pohon sambi. Pohon kesambi. Ndak sing buahe nak dimakmi ku, Deh. Yo. Oh. Sing foto karo anu. Ini loh. Nah, ini. Malah gigi anjel kok ngene iki. Kayak pusatnya di sini, kayake lho, Deh. Ini bekas galiannya ditemukan banyak sekali yuk. Soalnya kan area makam itu kan paling tinggi. Paling tinggi bener, Deh. Oh, jadi kayak Bentar ya, Mbah. Bentar. Tak explore dulu. Jenengan ngancani kula wae. Lah, nanti tak hadiahi Fatihah, Pak insyaallah. Nggo, Deh, mriko nggo, Deh. Soalnya tau ono. Lewat putih, Deh. Bismillah. Walah. Ditumpuk ning kene kabeh itu, Deh. Sebarannya sampai sini loh. Berarti ini setiap kali ada pemakaman, wah, paling banyak di sini, Bro. Ini loh. Berarti setiap kali ada pemakaman di sini itu ditemukan bata-bata kuno. Ini loh. Ah, ini. Ini juga ini loh, di bawah pohon tepatnya sampai dalam situ. Ya deh, mbok menawa reca sing ditandur barang. Nah, ini loh. Gede banget, Bro. Itu. Di semen. Di semen di. Cuma semennya tipis kok, Deh, tapi ketok nek iki boto kuno. Sampai sini. Radius berapa meter ya dia dari pertama kali yang kita datangi ya dia? Paling sekitar nek 10 ya lebih tuh, Deh. Wong sini di bawah pohon itu ya sekitar 20 meteran. Radius 20 meteran kita masih bisa menjumpai bata-bata kuno sampai di sini. Apakah sekarang tak bahasane apakah jadi gini, jadi ngeten, jadi ngene.
dugaan sementara saya, walah bukan esok keminter bro, cuma dugaan itu kadang bener kadang ya salah, ya nek bener dienggo, nek salah ya dibuang. Jadi dugaan saya bangunan candi itu apa ya, lebar banget berarti sekitar 10 meteran ini masih ditemukan no. Masih ditemukan galian-galian bekas galian pemakaman, terus mungkin nemu struktur atau mungkin nemu panel atau mungkin nemu komponen batuan candi terus diangkat gitu. Kayak makamnya saya sepuh malah situ ode, yang tadi ode. Karena dugaan bangunan candi yang menggunakan panel-panel dari bata merah atau banon, banyak sekali yang menyebutkan dugaan tersebut adalah bangunan-bangunan era Majapahitan. Tapi hal seperti itu tidak bisa dijadikan patokan sebelum inskripsi ataupun yang disebut dengan prasasti itu ditemukan. Jadi hanya menduga-duga saja. Pusatnya berarti mriko deh, pusat candi nih. Saya mriki makame nom-nom kok. Balik mawon. Nah niku seera kalih Mbah Soleh Darat. Iku lah nganggep itu. Pundi? Kene wit tinggi. Nggo. Wis mawon. Karena di Jawa Tengah banyak sekali bangunan-bangunan candi yang menggunakan banon atau bata merah di era bukan Majapahit, melainkan lebih dulu dari Majapahit seperti Kalingga maupun Kerajaan Medang. Dan kenapa demikian? Wah, nah iki watu iki, Dik. Hah? Semen apa batu, Dik? Batu, Dik. Cuma bentuknya apik. Nah iki makam sepuh nek iki, Dik. Kayune kayu jati. Cuma nganune wis hilang. Jadi kayak ada kembang awan, cuma terpahat di bahan kayu. Pusate yo kuno-kuno ya, kene enak ini. Nisannya pun diganti udah soalnya udah. Pun mboten enten sing sepuh mriku. Berarti sing sepuh niku wau. Sebenarnya nek teknike. Oh ya bener to, Dik. Sono mriko ngalor kok. Mriko kidul kok. Berarti sing sepuh mriko ya bener to, Dik. Oh. Aku PW ini enggak oleh. Ganduli ning bumi. Tapi tak paksa dia lemah. Tapi enggak ketemu komponen batuan di sini, enggak ketemu. Tapi nah ini jelas nganu, Dik. Bukan dugaan lagi. Nek menurutku ini malah komponen bangunan candi sebenarnya. Soalnya botolnya gede-gede. Gede tua itu. Botol tua nek ini. Mungkin komponen batunya itu malah yang di bawah ini. Ini loh. Kaki arsane paling putih, Dik. Ini tahu nih. Boleh makan. Kunci nih, kita ngamannya. Betul juru kunci nih. Enggak, kita ngetes loh, Mak. Iki kewalik kok, nyelehke kok. Ini kebalik. Kebalik ya wis tak balik sekalian tak baca Fatihah deh.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة والعلماء والآمرين والمسلمين والمسلمين والسلمين سيدنا في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة روحي في هذا القبر له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روحي Syaulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Istaghfiru rabbakum kana ghaffara. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan rafi'in alhamdulillah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa lillahi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa sallallahu wa qur'ana min al-Qur'anil azim wa Muhammad hadiyatan wa salatan wa rahmatan wa silatan wa barakatan samilatan ila hadratil hafizin wa syafi'ina wa qada'ilina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sami qawli min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa sayyidina wa sayyidina wa sahabati wa tabi'in wa ulama ila alamin wal malaikatul muqarrabin wa qarabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila hadrati ruhi fi hadzal qasr ila kesalian hukum sedangku di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min syarqi wa ila maghribiyya wa baghriha khususan ila abana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masaidina wa masyaykhina wa masyayikhana wa sabidatin wa sabidatin wa sabidatin wa ma'an arahuna sabati wa yasin Allahumma sallallahu warhamhu wa afihi wa ghanihim Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa ghanha Allahumma ajri rahmata wal maghfirata ala ali bikurmina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Maisane jilatin jenengan iki kuwalik dan tak geneke nyuwun ijine jenengan ini kok ini enggak ya sini tidak lagi balik lah. Nah. Betone tumpuk nriki mawon, Dik.
Sampean sing mendeki kula senoton apa? Pripun ini? Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa bangunan candi itu menggunakan batu bata merah atau bata biasa yang terbuat dari tanah liat lalu dibakar. Nah, kenapa bangunan candi tidak menggunakan batu-batuan andesit seperti batu-batuan gunung atau batu-batuan alam? Jawabannya adalah jika sang pemimpin atau sang raja sudah menentukan tempat di mana keberadaan bangunan candi tersebut harus dibangun, entah itu ada batunya atau tidak, jika tanah tersebut memenuhi syarat, maka dibangunlah candi tanpa menggunakan batuan andesit ataupun batuan alam yang dipahat, melainkan akan menggunakan tanah liat yang dibakar menjadi bata atau bata kuno. Yang putih tadi. Oh, ternyata biane lho. Jadi yang kita miliki. Nah, tempat-tempat seperti apa yang memenuhi syarat yang dipilih oleh raja? Tanah yang memenuhi syarat yang dipilih oleh raja untuk berdirinya bangunan candi, yang pertama mengandung air atau dekat dengan mata air. Karena mitologi Hindu kuno, mata air adalah tempat berkumpulnya para dewa. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, kita sinau bareng.